Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ada beberapa kisah di antara wali Allah yang diberikan karomah yang sangat menakjubkan. Salah satu di antaranya seperti kisah wali Allah yang pernah menahan iblis sampai terpotong-potong. Ikuti kisah ini sampai akhir agar tidak gagal paham. Namun sebelum berlanjut, silakan Anda subscribe, like, komen, dan lonceng notifikasi Anda agar kami bisa memberikan yang terbaik untuk Anda. Terima kasih. Terdapat di dalam kitab Irsyadul Ibad karangan Imam Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, dikisahkan ada seorang pemuda yang bernama Syekh Muhammad bin Humairah. Beliau adalah seorang wali Allah yang waro. Beliau berpuasa saat siang hari dan selalu melanggengkan sholat serta istiqomah melakukan sholat di malam harinya. Suatu hari beliau yang sedang pergi berburu di hutan bertemu dengan seekor ular. Ular itu ingin meminta bantuan kepada Syekh Muhammad untuk menyelesaikan masalahnya. Dalam kisah tersebut dikatakan bahwa ular itu adalah iblis yang sedang menyamar menjadi seekor ular untuk membujuk Syekh Muhammad Ibnu Humairah agar menolongnya. Dan Syekh Ibnu Humairah pun tidak mengetahui bahwa ular tersebut adalah iblis yang sedang menyamar. Iblis yang menyamar menjadi ular itu berkata, "Wahai Muhammad bin Humairah, selamatkanlah aku. Niscaya engkau akan diselamatkan juga oleh Allah subhanahu wa ta'ala." Syekh Ibnu Humairah pun berkata, "Selamatkanmu dari siapa?" Ular itu berkata lagi, "Selamatkan aku dari musuhku." Ular itu menjawabnya, "Musuhku ada di belakangku, wahai Syekh." Lalu Syekh Ibnu Humairah bertanya lagi, "Dari golongan umat siapakah engkau, wahai ular?" Maka ular itu menjawab, "Aku dari golongan umat Muhammad." Lalu Syekh Muhammad Ibnu Humairah segera membuka sorbannya dan menyuruh si ular supaya secepatnya bersembunyi. Tetapi ular itu justru tidak mau dan berkata, "Tetap saja wahai Syekh, musuhku akan tetap melihatku dan memangsaku," ucapnya. Lalu Syekh Ibnu Humairah berkata, "Lalu apakah yang bisa diriku perbuat untukmu?" Maka ular itu menjawab, "Jika engkau memang ingin benar-benar membantuku, maka bukalah mulutmu. Izinkan aku masuk untuk bersembunyi di dalamnya," ucap sang ular. Mendengar itu Syekh Ibnu Humairah berkata, "Tidak, aku takut engkau membunuhku." Lalu ular itu pun meyakinkannya dengan berkata, "Demi Allah, aku tidak akan membunuhmu." Sahabat muslim, akhirnya Syekh Muhammad bin Humairah membuka mulutnya dengan mengizinkan ular itu masuk ke dalamnya. Lalu setelah beberapa saat datanglah seorang kepada Syekh Ibnu Humairah. Orang itu bertanya kepada Syekh Ibnu Humairah, "Apakah engkau melihat seekor ular, wahai Syekh?" Maka Syekh Ibnu Humairah berbohong demi untuk melindungi ular tersebut. Syekh Ibnu Humairah hanya menjawab tidak. Kemudian orang itu pergi meninggalkan Syekh Ibnu Humairah. Lalu Syekh Ibnu Humairah pun segera beristighfar memohon ampun kepada Allah sebanyak 100 kali atas ucapannya yang berkata tidak kepada orang itu. Setelah itu Syekh Ibnu Humairah mengeluarkan kepala ular dan berkata, "Musuhmu sudah pergi, sekarang tiada siapapun lagi di sini. Jika engkau ingin keluar, maka keluarlah sekarang," ucap Ibnu Humairah. Namun iblis yang menyamar jadi ular itu malah membantahnya dengan berkata, "Wahai Syekh, sekarang aku beri engkau satu dari dua pilihan, yang mana engkau mau? Hatimu akan kurusak atau hatimu akan kulubangi," ucap sang ular. Mendengar itu Syekh Ibnu Humairah kaget dan berkata, "Maha suci Allah, di manakah janjimu, wahai ular?" ucap sang syekh.
Kemanakah sumpahmu sehingga engkau begitu melupakannya? Ular itu pun berkata, aku tidak akan pernah lupa tentang permusuhan antara aku dan kakek moyangmu Adam. Di saat aku mampu membuat dia terusir dari surga, lalu bagaimana mungkin aku kembali menolong keturunannya? Ucap ular yang ternyata si iblis ini. Syekh Ibnu Humairah benar-benar terkejut dan berkata, lalu engkau akan membunuhku? Ular itu menjawab, iya, tentu saja aku akan membunuhmu. Lalu Syekh Ibnu Humairah berkata, maka tunggulah sampai aku beranjak pergi di lereng pegunungan itu. Dengan meremehkan, ular itu berkata, baiklah. Setelah Syekh Ibnu Humairah sampai di lereng pegunungan itu, beliau langsung mengangkat kedua tangannya dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai Zat yang Maha Pelindung, lindungilah aku dengan pelindunganmu yang tersembunyi, wahai Zat yang Maha Pelindung. Selamatkanlah aku dari ular ini dengan kekuasaan Engkau yang menguasai arsy. Sedangkan arsy tiadalah mengetahui di mana Engkau telah menetapkannya, ucap sang Syekh. Kemudian Syekh Muhammad Ibnu Humairah berjalan kembali. Tiba-tiba ada seseorang yang menghadangnya. Wajah orang itu ceria dan sangat bersih bercahaya. Orang itu memberi salam dan berkata kepada Syekh Ibnu Humairah, semoga keselamatan diberikan kepadamu. Maka Syekh Ibnu Humairah pun menjawabnya dengan berkata, semoga keselamatan diberikan juga kepadamu, wahai saudaraku. Kemudian orang itu berkata, wahai Syekh, aku melihat wajahmu pucat, mengapa demikian? Syekh Ibnu Humairah pun menjawabnya, karena musuhku telah menjalimiku. Orang itu berkata lagi, di mana musuhmu? Syekh Ibnu Humairah berkata, musuhku berada dalam perutku. Lalu orang itu pun berkata, bukalah mulutmu. Maka Syekh Ibnu Humairah pun membuka mulutnya. Lalu orang itu meletakkan daun seperti daun zaitun yang hijau ke dalam mulut Syekh Ibnu Humairah. Kemudian orang itu berkata, kunyahlah dan pelanlah. Lalu Syekh Ibnu Humairah pun mengunyahnya dan menelannya. Tidak lama setelah itu perut Syekh Ibnu Humairah terasa seperti dipukul-pukul, dan terasa ular itu pun berputar-putar di dalam perutnya. Lalu tak lama kemudian ular itu pun terlempar keluar dalam keadaan terpotong-potong. Melihat itu Syekh Ibnu Humairah pun berkata kepada orang tersebut, wahai saudaraku, siapakah kamu? Aku telah diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui kamu. Kemudian orang itu tersenyum dan berkata, apakah kamu tidak mengetahui aku? Lalu Syekh Ibnu Humairah berkata, aku tidak mengetahui dirimu. Kemudian orang itu pun menjelaskan dengan berkata, sesungguhnya ketika terjadi peristiwa antara kamu dan ular itu, lalu kamu berdoa dengan doa yang tadi kamu baca, maka para malaikat di 7 langit merayu kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, demi kemuliaan dan keagunganku, aku akan menolong hambaku yang dibinasakan ular. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepadaku agar datang kepadamu, dan akulah yang disebut dengan Al-Ma'ruf. Aku tinggal di langit keempat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepadaku, berangkatlah kamu ke surga, lalu ambil daun yang hijau di sana. Lalu temuilah hambaku itu, Muhammad Ibnu Humairah. Lalu orang itu berkata lagi, wahai Muhammad Ibnu Humairah, berbuatlah kamu yang ma'ruf, baik. Sesungguhnya kebaikan itu menjaga dari serangan-serangan jahat.
Dan jika kebaikan itu tidak disia-siakan oleh orang-orang yang diberi kebaikan, maka kebaikan tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ucap malaikat itu. Sahabat Muslim, itulah kisah menakjubkan penuh hikmah dari Syekh Muhammad Ibnu Humairah. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.